Assalamualaikum Fadel. Hari ini kita akan Ibu akan jelaskan gimana caranya mengajar percobaan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian ya. Seperti biasa, ini anggap saja sebuah papan tulis ketika kamu mengajar. Setelah menyapa siswa, mengabsen dan sebagainya ya, ini anggap saja kamu mulai belajar. Yang pertama tentu tulis dulu judulnya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang percobaan ruang sampel. Sampel atau sampel ya? Sampel. Titik sampel. Sambel ya. Sampel dan kejadian. Oke. Nah, sebelumnya Fadel tanya dulu ya, terus buat tanggal ya Del. Tanggal berapa deh? Tanggal 20 misalnya ya. Selalu ya, judul dan tanggal itu harus selalu ada, karena riwayat belajar itu kita nanti perlu ketika kita mau buat laporan mengajar. Dan anak-anak didik juga kalau belajar, dia akan ingat kapan dia belajar. Oh, tanggal itu kita belajar ini, sudah gitu ya. Jadi perlu judul dan tanggal. Ya, percobaan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, kakak. Sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian pasti sering mendengar kata percobaan. Jadi kita bahas tentang percobaan dulu ya. Oke. Kakak mau dengar, kalian pasti sering mendengar kata percobaan. Apa sih percobaan? Coba tanya aja, sekitar 3 orang kamu tanya. Si A, Putri, apa itu percobaan? Melani, apa itu percobaan? Ricardo, apa itu percobaan? Tanya aja semua ya. Oke, jawabannya sudah bagus atau kurang tepat, nanti direspon siswanya. Apapun jawaban siswa itu harus kita respon, harus kita apresiasi ya. Nanti mereka menjawab. Oke, sekarang kita akan Bapak ada ini nih. Nah, si Fadel bawain bawa koin ya, koinnya 2 atau 3 lah ya, sama dadu kan kecil ya. Fadel buat aja dadu dari karton atau dari kardus, jadi dadunya agak besar ya, buat manual aja, karena dadu kalau beli itu nggak ada yang besar kan, jadi kita akan belajar ini menggunakan media kita menggunakan alat peraga, itu lebih bagus ya. Nah, ini kita menggunakan alat peraga, jadi benar-benar bawa koin uang ya, uang di mana ada angka dan ada gambar ya. Nah, pertama percobaan koin satu koin. Padahal suruh panggil siswanya satu. Coba Maimunah, sini Maimunah. Coba kamu lempar. Kita akan membuat sebuah percobaan nih. Coba kamu lempar. Kalau seandainya kita lempar koin ini ya, yang akan terjadi itu apa? Apa yang akan hasilnya itu yang akan terjadi apa? Dilempar oleh dia kan? Ya, satu. Nah, lihatkan semua ke siswa lain apa yang ia dapatkan, hasil yang ia dapatkan itu apa? Oh, angka ternyata. Oke, angka. Coba lagi.
Sekali lagi, oh gambar ternyata. Oke. Nah, ini yang kita lakukan ini adalah percobaan. Yang kita lakukan ini adalah percobaan. Jadi percobaan itu apa? Percobaan itu adalah suatu kegiatan. Suatu kegiatan yang dilakukan satu kali atau 2 kali atau lebih ya, nggak harus 2 kali atau lebih, dengan menghasilkan angka atau gambar tadi ya, dengan suatu hasil yang suatu hasil final, apa ya bahasanya, suatu hasil yang disimpulkan. Nggak tahu kalau di buku ini apa ya. Di buku ini apa ya? Suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Ya, boleh. Jadi, suatu kejadian atau suatu kegiatan yang dilakukan satu kali atau lebih dengan menghasilkan beberapa kemungkinan, ya. Menghasilkan beberapa kemungkinan. Nah, dari satu kejadian tadi, tanya ya, koin itu apa yang kamu hasilkan? Angka dan gambar. Oke, angka dan gambar. Jadi, kejadian lempar satu koin itu menghasilkan angka, di mana ya, di sini aja. Angka dan gambar. Ya. Nah, ini percobaan tadi ya, percobaan apa ya namanya ya, percobaan lempar satu koin, P aja, jangan P, apa ya, oh ya, sampel ya, namanya itu sampel. Kejadian lempar satu koin, S, kita kasih S, itu ada angka dan gambar. Ada nggak yang kemungkinan yang lain muncul ya? Nggak ada lah. Yang ada cuma angka sama gambar, ya. Nggak mungkin yang muncul itu adalah apa ya? Yang lain dari angka dan gambar, kan nggak mungkin ya. Jadi apa itu hasil-hasil yang muncul tadi? Itulah yang namanya ruang sampel. Apa saja yang mungkin terjadi, apa saja yang mungkin muncul, itu adalah ruang sampel. Jadi untuk satu koin kita peroleh ruang sampelnya ada angka dan gambar. Nah sekarang Wati, sini Wati, maju ke depan lagi Del, ajak dia kejadian kedua. Ini kejadian pertama ya, percobaan. Percobaan lempar 2 koin. Nah, 2 koin. Iya ya, 2 koin ya. 2 koin nih, ada 2 koin nih. Nah, dilemparlah sama dia kan. Apa yang ia hasilkan? Kamu menemukan apa? Misalnya dia dapat angka-angka, Pak. Angka-angka boleh dicatat. Apalagi angka gambar, boleh. Lagi gambar angka, boleh. Gambar, boleh. Kemungkinan yang lain ada nggak? Nggak ada misalnya ya. Nah, inilah yang namanya ruang sampel dari 2 buah koin ya. Nah, di sini kita misalnya ada 3 koin, ada 4 koin, ada 5 koin dan sebagainya. Nggak mungkin kan kita mau ngelempar semua untuk mendapatkan apa saja ruang sampelnya. Gimana cara mencari ruang sampel itu? Dia bisa dengan menggunakan tabel. Nah, nih di halaman selanjutnya suruh buka buku ya. Nah, di sini ada tabel. Jadi, percobaan itu kita bisa buat dengan tabel atau diagram pohon ya. Jadi, ruang sampel
bisa kita cari dengan tabel. Yang pertama di sini koin pertama, ini koin kedua. Koin pertama ruang sampelnya angka gambar, yang kedua angka gambar, maka perkalian dua buah sisi ini A1 A2, yang ini G1 A2, ini A1 G2 G1 G2. Nah, inilah ruang sampelnya, ada 4 ya. Gimana kalau 3? Mau ngelempar 3 lagi? Lama ya. Maka untuk matematika ini punya cara sendiri. Kita pakai tabel lagi. Kalau ada 3 koin bagaimana? Ini koin 1 dan 2 yang sudah kita hasilkan tadi. Ini koin ketiga. Koin yang 1 dan 2 tadi apa? Nah, biarkan mereka yang menjawab ya. AA, AG, GA, GG. Oke. Nah, ditambah lagi 1 koin. AG. Silakan diisi. Nanti suruh siswanya maju ke depan untuk mengisi. Sehingga penuhlah kotak ini ya. Sampai GGG. Nah, ini ruang sampel 3 koin. Pelemparan 3 buah koin. Jadi dari sini kita sudah mendefinisikan apa itu percobaan ya, apa itu ruang sampel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ditanyain dulu siswanya. Nah, lihat tuh di buku ya. Lihat di buku apa saja. Oh, itu baru 2 apa? Ya, ini di bawahnya ini ada 3 koin ya. Ada 3 koin. Nah, itulah ruang sampel 2 koin dan 3 koin. Nah, kemudian ada yang namanya titik sampel. Titik sampel. Titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Isinya dari ini. Nah, ini adalah ruang sampel. Ya, ini adalah ruang sampel adik-adik. Isinya itu titik sampel. Jadi, cara membedakan penulisannya ya, kalau ruang sampel, kita tulis dulu ya. Kalau ruang sampel, sampel. Kalau ruang sampel nulisnya itu S ya. Sama dengan buka kurung, kemudian isi semua. Ya. Kita coba yang 2 saja. AA, GA, AG, GG. Nah, ini mencakup semuanya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Artinya semuanya. Ya, semuanya itu adalah ruang sampel. Sementara isinya itu titik sampel. Titik sampel. Titik sampel itu tulis saja AA satu-satu dia. GA berdiri sendiri. AG dan GG. Ya, ada 4 titik sampel. Tapi dia tidak semuanya, salah satu saja pilih. Itu anggota-anggota ruang sampel. Jadi ya, di titik sampel itu adalah anggota ruang sampel. Kalau ditanya sampel, jawab semuanya. Kalau ditanya titik sampel, disesuaikan soalnya. Dia mau apa? Jawabnya satu-satu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, coba. Jadi titik sampel dari 3 koin tadi apa? Nah, sebutin aja nih. AAA, AGG, AGA.
boleh ya. Kemudian apalagi judul tadi apa? Percobaan sudah, ruang sampel sudah, titik sampel sudah, kejadian sudah. Oke, terlalu cepat. Fadel ajak lagi dengan dadu. Ajak main dadu. Sekarang kita coba percobaan dadu ya. 1 dadu aja, percobaan dadu. Kita akan mencari ruang sampelnya dan titik sampelnya. Cari. Udah, Fadel ajak aja 1 orang atau 2 orang untuk melemparkan dadu itu, kemudian cari apa ruang sampelnya. Masih aja nulis sample ya. Sampel table. Ruang sampelnya apa? Nah, dilempar lah sama dia kan. Apa? 1, 2. Jadi mereka akan tahu, mereka akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin, mustahil akan mendapatkan angka 7. Ya. Jadi ruang sampel itu kemungkinan yang muncul ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya apa? Titik sampelnya biar mereka aja yang jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi kalau ditanya banyaknya ruang sampel, itu lambangnya N itu untuk anak SMA kelas 10, 11 sudah biasa ya. N itu tahu dia. N itu banyaknya anggota. S itu ada berapa? 6. Yang ini tadi ada berapa? Ada 4. Jadi banyaknya sampel itu dilambangkan dengan NS. Ada 6. Kemungkinan yang akan terjadi itu ada 6. Oke. Selanjutnya kita coba ke halaman berikutnya. Ada contoh, mari kita bahas contoh. Kalau Fadel punya contoh sendiri boleh. Atau kalau mau membahas yang di buku juga boleh. Biar bukunya bermanfaat ya, biar mereka baca dan mereka pahami. Nomor 1, mari kita bahas pada perlemparan sebuah dadu. Ya, sudah kita lakukan tadi. Tentukan peluang kejadian muncul. Oh, ini udah peluang. Kita belum ke peluang. Emang ini sudah? Atau ibu yang salah halaman? Ini halaman berapa? 228. Ini 22. Oh, salah halaman ibu ya. Oke. Tadi salah halaman ya. Selanjutnya, kalau kita sudah mengenal apa itu ruang sampel, banyaknya sampel, kemudian titik sampel ya. Nah, kita sekarang masuk ke peluang suatu kejadian. Ya. Peluang suatu kejadian. Tadi kan ada 4 ya. Ada 4 topik. Percobaan sudah, ruang sampel sudah, titik sampel sudah, kejadian belum. Apa itu kejadian? Jadi dari percobaan ini, coba kalian kalau di peluang ini ada namanya kejadian. Apa itu kejadian? Tanya aja siswanya, nanti kamu simpulkan ya. Jadi kejadian itu ya, kalau di soal itu apa yang diminta dari soal itu, itulah kejadian ya.
himpunan bagian dari ruang sampel dari ruang sampel yang diminta apa yang ditanya di soal, ya, atau yang ditanyakan di soal. Ya, coba kita di sini belum ada ya. Nah, di sini ada pada kasus peluang, ya. Kita masuk ke peluang. Udah, masuk aja ke peluang. Kita bahas tentang peluang. Peluang suatu kejadian. Sebelumnya sudah dibahas konsep peluang dengan menggunakan pendekatan frekuensi relatif. Belum, bukunya gimana ini? Mau bahas frekuensi relatif dulu, Del. Iya, ibu kan sesuai buku aja ya. Kita bahas frekuensi relatif dulu kalau gitu ya. Oke, sekarang kita bahas di bukunya nih belum membahas tentang frekuensi relatif. Jadi Fadel boleh tambahkan sendiri ya tentang frekuensi relatif. Kita bahas ini dulu ya, Dek. Oke, Dek. Kita belajar ini dulu ya. Frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif itu kamu panggil siswa lagi ya. Suruh dia ke depan, lempar kursi, lempar dadu. Susah amat ingat dadu. Suruh dia melempar dadu ya, suruh siswanya melempar dadu. Lempar dadu 10 kali. Ya, 10 kali. 10 kali. Nih. Kemudian dicatat. Ada satu lagi siswa yang menuliskan di papan tulisnya ya untuk mencatat apa saja yang ia hasilkan. Misalnya pelemparan pertama mata dadu 6. Catatnya di gini, suruh dia nyatet gini 1 2 3 4 5 6 ya. Misalnya dia ngelempar pertama dia munculnya 6 centeng 1 atau gini pakai turus. Nah, terus kejadian kedua mata dadu 3 muncul, oke 3. Kejadian ketiga mata dadu 3 lagi, oke. Nah, sama kayak ini ya, milih pilpres ya. Muncul 4, misalnya muncul 4. Terus muncul 5, muncul 6 lagi, muncul 6. Sampai 10 ya, Del. Tulis aja sampai 10 kejadian ya. Ini misalnya terjadi 3, ini 1, ini 1, berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalnya ini 1. Jadi ada 10 kali pelemparan, ternyata yang muncul itu 6 3 kali, 5 1 kali, 4 2 kali, 3 2 kali. Nah, ya. Sudah paham lah mereka ya. Ini mereka yang ngerjain sendiri ya. Nanti kita akan mencari frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif itu relatif sebuah kejadian yang kita kasih nama A, misalnya ini 1 buah dadu ya, dilempar 10 kali. Dadu yang dilempar 10 kali ya. Frekuensi relatif itu adalah perbandingan apa yang kamu dapatkan. Perbandingan antara gimana ya bahasanya ya, perbandingan antara munculnya kejadian A .
kejadian A dengan banyaknya apa nih, 10 kali nih percobaan ya, percobaan. Nah, jadi bisa kita tulis matematikanya, munculnya kejadian A, banyaknya kejadian A berarti A, banyaknya percobaan berarti apa, del N aja ya. Nih ya, maka frekuensi relatif itu dia kejadiannya lebih dari satu kali ya. Misalnya frekuensi relatif munculnya angka 4, frekuensi relatif munculnya angka 4. Berapa banyaknya angka 4? Itu ada 2. Kemudian N ini banyaknya percobaan tadi. Percobaan kita ada berapa? 10 kali, berarti 2/10. Jadi 1/5. Nah, itu frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif angka 5 berapa? Biarkan mereka yang menjawab. N5 Pak. Iya, per N berapa? 1 dari berapa? 10. Sip, betul. Tanya lagi, frekuensi relatif ya, angka 6. Berapa? N6 per N. Berapa? 3. Berapa? 10. 3/10 ya. Dan seterusnya, itulah frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini terjadi pada percobaan yang banyak ya, pada percobaan yang banyak. Nah, gimana dengan peluang? Mari kita masuk ke peluang. Peluang di sini ya bukunya ya. Nah, ini peluang. Lalu apa bedanya dengan peluang suatu kejadian? Jika percobaan dilakukan berulang kali, frekuensi relatif. Mendekati suatu nilai tertentu disebut dengan peluang kejadian. Jadi apa nih peluang kejadian? Sekarang tidak. Nah nih, simpulkan bahwa suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang terhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Maka peluang kejadian A dinyatakan sebagai berikut. Tidak ada nih, bukunya kurang bagus nih. Dia tidak mendefinisikan apa itu peluangnya. Ya. Peluang kejadian A. Siapa nih? Wican Asdoni, Tiblucan. Oke, kalau gitu kita masuk ke peluang kejadian. Jadi dia ya, peluang suatu kejadian tuh percobaan yang dilakukan berulang kali, frekuensi relatifnya itu mendekati suatu nilai tertentu. Itulah yang disebut dengan peluang. Nah, nih frekuensi 1/5, 1/10, 3/10 itu ya. Ini dikatakan peluang. Disebut dengan peluang suatu kejadian ya. Jadi hampir sama dia tuh ya. Kita tulis di sini peluang suatu kejadian. Oke. Peluang suatu kejadian sama seperti yang tadi ya, relatif. Kalau relatif itu
banyak percobaannya, tapi kalau peluang itu yang dibandingkan itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan sampel yang tadi ya adik-adik yang sudah kita bahas di depan tadi, apa saja yang mungkin muncul. Kalau relatif itu banyaknya percobaan, itu saja ya. Terus pada tulis PA itu adalah peluang. Kejadian A, NA itu banyak kejadian A, NS itu banyak sampel, banyak ruang sampel ya. Oke, kita samakan saja di bukunya, bahas yang mana dia bukunya di sini ya. Nah, masuk ke sini saja langsung. Nah, di sini ada apa ini? Jika sebuah koin dilempar sebanyak mungkin, frekuensi relatif munculnya setiap mata koin sama dengan peluang munculnya setiap mata koin. Ya. Peluang 1, peluang angka, itu gambar. Peluang gambar 1/2. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak mungkin, frekuensi relatif muncul. Ini udah tadi ya. Sudah ya. Sudah. Kita langsung sini aja untuk peluang. Nah, contoh peluang itu tadi frekuensi relatif. Nah, ini peluang. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu 5. Mata dadu 5. Tadi kita sudah membuat ruang sampel sebuah dadu. Ruang sampel sebuah dadu itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian mata dadu 5. Mata dadu 5 ada berapa? Ya cuma ada satu sisi, ya kan? Mata dadu 5 ada satu sisi. Jadi banyaknya 1. Maka peluangnya adalah banyaknya muncul 5 tadi ada 1 berbanding 6. Maka peluangnya adalah 1/6. Kemudian mata dadu genap, bilangan dari 1 sampai 6. Apa saja yang genap? Tanya mereka. 2, 4, 6. Oke, berapa banyaknya ini? Ada 3. Maka peluangnya banyaknya ada 3 dibagi banyak sampel ada 6. Peluang itu dikecilkan ya, sekecil-kecilnya. 1 berbanding 2 ya. Terus saja buat percobaan dengan dadu dan koin, boleh dikombinasi seperti nomor 2 ini dadu dan koin ya. Dadu dan koin, dan mereka membuat ruang sampelnya. Sudah mereka buat ruang sampel, Adel ajak, kemudian bahas soal ini. Kalau ada muncul angka dan uang logam lebih dari 3, berarti 4, 5, 6 dong. Ya ini kan A4, A5, A6. Terus ruang sampelnya ada berapa? Ada, hitung, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12. Ini ya, ini ruang sampel. Kemudian kejadiannya itu adalah 1, 2, 3. Maka peluangnya 3 berbanding 12, 1/4. Itu peluang ya. Terus Fadel kasih contoh-contoh. Ini banyak nih contoh-contoh, tinggal Fadel terangkan ke mereka mau berapa contoh ya, atau mau berapa soal, atau ada soal di modulnya boleh ya, sampai mereka paham. Jadi beberapa contoh yang ada di kejadian di peluang gitu ya, apa aja biasanya ya, boleh dijelasin. Paham ya? Sudah begitu saja Del. Oh ya, tambahan tadi ya, untuk membuat ruang sampel itu tidak hanya dengan
tabel, tapi bisa juga dengan pohon, diagram pohon ya. Misalnya ruang sampel dari 2 buah koin, angka, gambar. Satu ini koin satu nih, ini koin kedua, angka, gambar, angka, gambar. Maka ruang sampelnya ini. Jadi Fadel boleh ajarin anak-anaknya di luar dari buku, kan nggak ada nih di buku kan. Nah, ini ruang sampel. Kalau 3 gimana? 3 angka, gambar, angka, gambar. Ini koin kedua, ini koin ketiga. Ya, jadi diisi, diurut ya, angka, gambar, sampailah dia ke gambar, dan seterusnya. Ya, oke Del. Setelah ini silakan kerjakan beberapa soal tentang peluang atau beri tugas yang ada di modul ya. Udah cukup gitu aja. Terus suruh mereka bahas ke depan, atau kalau mau mereka praktek melempar, atau Fadel mau buat soal dengan praktek melempar 2 buah dadu, boleh. Tidak usah lihat di soal, tapi Fadel buat contoh sendiri. Misalnya peluang munculnya mata dadu 7 dari 5 pelemparan. Nah, boleh dicobain siswanya melakukan di depan kelas ya Del. Oke, good luck Del. Assalamualaikum.